Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Bahwa kami rindu jadi seperti-Mu Tuhan. Ajar kami jadi seperti Engkau Tuhan. Hingga pada akhirnya nanti apapun yang kami lakukan menyukakan Engkau, memuliakan nama Engkau, dan boleh membawa jiwa buat Engkau Tuhan. Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya
Benar ya Tuhan, seperti lagu yang baru saja kami dengarkan. Kami rindu, kami juga boleh memiliki hati seperti Engkau, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang mau menyaksikan Injil kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau yang berkarya Tuhan, Engkau yang mengurapi baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai kepada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan, walaupun melalui online. Tetapi kita percaya, dimanapun firman Tuhan diberitakan, itu tidak mengurangi kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita. Melalui kesempatan pada saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Roma 1 ayat 14 sampai ayat 17. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar kata bersaksi, kalau kita mendengar kata menginjil, seringkali orang sudah merasa takut ketika harus menginjili seseorang. Apa yang membuat orang menjadi takut? Mungkin orang takut setelah memberitakan Injil, dia ditolak, atau dikucilkan, atau dibenci orang. Mungkin juga orang tersebut malu mengungkapkan keyakinannya kepada orang banyak. Dia takut kalau orang lain menganggap bahwa berita Injil ini terlalu sederhana atau mungkin aneh bagi sebagian orang. Atau ada orang yang tidak peduli atau masa bodoh dengan keselamatan orang lain. Tetapi sebenarnya Tuhan sangat rindu supaya kita sebagai orang-orang percaya menjadi saksi dan berkat bagi orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Sebagaimana juga kita melihat Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang percaya di Roma. Seperti ayat yang barusan kita baca bersama-sama, ayat 14 sampai 15. Ia berkeinginan mengunjungi jemaat di Roma dengan alasan berhutang baik kepada orang Yunani maupun orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Paulus memiliki hati yang mengasihi jiwa, sampai-sampai ia mengatakan dirinya berhutang kalau tidak segera memberitakan Injil. Hutang yang dimaksud di sini sama sekali bukan suatu keterpaksaan atau memberatkan, melainkan satu kerelaan hati supaya orang yang ada di Roma mendapatkan keselamatan. Perasaan berhutang ini pun seharusnya menjadi perasaan kita di dalam mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Karena sebelumnya kita pun adalah orang yang dimurkai oleh Allah karena dosa kita. Tetapi setelah kita mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapat anugerah keselamatan. Biarlah Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah selamat juga mau dengan rela memberitakan Injil supaya orang lain juga mendapat anugerah keselamatan.
Mungkin itu adalah teman-teman kita, atau mungkin itu sanak famili kita, atau orang-orang yang kita kenal. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, bahwa ada kekuatan yang besar dalam Injil. Dengan demikian, kita dapat selalu membagikan kabar baik dengan penuh keyakinan. Ada beberapa alasan kenapa kita harus yakin terhadap Injil. Yang pertama adalah Injil adalah kekuatan Allah, seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-16b. Injil bagi Paulus bukan sekedar kabar baik, tetapi Injil adalah kekuatan Allah, yang mana di dalamnya nyata kebenaran Allah. Karena itu Paulus tidak malu memberitakan Injil. Sebagai rasul, Paulus bukan ingin namanya menjadi terkenal. Bagi Paulus yang penting adalah Injil diberitakan dan banyak orang bertobat dan diselamatkan. Mengasihi jiwa-jiwa yang berdosa sudah ada di dalam benak Paulus. Oleh karena itu, menjadi kerinduannya adalah mengunjungi orang-orang di Roma. Walaupun seperti kita ketahui bahwa Roma adalah kekaisaran Romawi, tentunya di sana Paulus akan mengalami banyak tantangan di dalam menginjili, yang mana banyak orang terpelajar dan orang-orang kaya yang menganggap mereka tidak perlu Tuhan karena mereka sudah merasa nyaman dan memiliki apa yang mereka inginkan. Tetapi itu tidak menghalangi Paulus untuk datang ke Roma. Dan di dalam kota Roma juga adalah penduduk yang mementingkan rasio. Paulus menyebut mereka bijaksana dengan pengetahuan mereka. Tetapi ada satu hal yang kurang, yaitu mereka tidak berharap kepada sumber bijaksana tersebut, yaitu Allah dan firman-Nya. Mereka inilah orang-orang yang perlu dikasihi, karena mereka terlalu memuaskan diri dengan berbagai macam hikmat manusia. Ada sebuah kesaksian tentang Injil adalah kekuatan Allah. Peter V. Dyson dalam bukunya The Priority of Knowing God mengutamakan pengenalan akan Allah, mengisahkan tentang seorang India bernama Ramat. Ia adalah seorang anggota geng perampok. Pada suatu hari, ketika mereka mengadakan aksi perampokan di sebuah rumah, Ramat memperhatikan sebuah buku kecil berwarna hitam dengan lembaran-lembaran halaman yang sangat tipis, sehingga tampaknya cocok untuk membuat lintingan rokok. Ia pun mengambilnya. Setiap sore, ia menyobek satu halaman untuk melinting tembakau dan mulai merokok. Ketika ia melihat bahwa tulisan kecil-kecil dalam buku itu tertulis dalam bahasa yang dia mengerti, ia mulai membacanya dulu sebelum digunakan untuk melinting rokoknya. Suatu sore setelah membaca satu halaman, ia berlutut dan berseru kepada Tuhan Yesus agar Tuhan mengampuni dosanya dan menyelamatkannya. Yang membuat banyak orang tercengang adalah ketika kemudian ia menyerahkan dirinya kepada polisi. Ramat perampok itu kini menjadi tahanan milik Yesus Kristus. Selama dalam penjara, ia membawa banyak orang kepada Sang Juru Selamat. Buku apa sebenarnya yang ia baca? Ternyata Alkitab. Roh Kudus yang bekerja dalam Injil Kristus dan dalam diri Ramat telah menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah berita tentang kasih dan kebenaran Allah. Hidup manusia berdosa akan berujung kepada kebinasaan karena dosa membuat manusia di bawah murka Allah. Siapakah yang dapat menyelamatkan? Tidak ada, hanya Allah sendirilah yang dalam kasih karunia-Nya kemudian mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Apabila manusia mau beriman kepadanya, itulah baru manusia diselamatkan. Inilah yang dinyatakan Injil. Injil itu yang menyelamatkan semua orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Juga kita semua Bapak Ibu Saudara, seperti yang nyata di dalam surat Roma ini. Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan Allah yang menyelamatkan.
Kata menyelamatkan di sini adalah terjemahan dalam bahasa aslinya soteria, yang akar katanya adalah zozo. Artinya bukan hanya memindahkan kita dari neraka ke surga, tetapi artinya Injil memberikan kepada kita kesembuhan, sukacita, pemulihan. Keselamatan bukan hanya sebagai status, melainkan ada perubahan nyata. Itu sebabnya waktu Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, Allah memberikan nama kepada anaknya Yesus. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah Yesua, yang artinya juru selamat. Kalau begitu, di mana kita bisa menemukan kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan kita? Di mana Bapak Ibu Saudara kita dapat menemukan kekuatan Allah yang dapat menyembuhkan kita, yang dapat memulihkan kehidupan kita, yang dapat mengubahkan kehidupan kita, yaitu di dalam Injil. Karena Injil kita mengalami pertobatan, karena Injil kita meninggalkan hidup lama, karena Injil hidup kita dipulihkan. Setelah kita diselamatkan, ada harapan bagi masa depan kita, bahkan bagi hidup kita yang kekal kelak. Alasan yang kedua kenapa kita harus memiliki keyakinan dalam Injil adalah karena memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Kita harus memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Sikap Paulus terhadap Injil di dalam ayat 16, firman Allah yang hidup mengatakan, "Sebab saya tidak merasa malu akan berita kesukaan mengenai Kristus ini, karena Paulus merasa yakin bahwa Injil dapat menyelamatkan orang yang berdosa." Sebab seorang hamba Tuhan, Paulus merasa sangat perlu untuk memberitakan Injil, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Karena itulah dia mengalahkan rasa malunya. Di sini Paulus ingin mengatakan, dalam memberitakan Injil, yang terpenting bukan siapa yang memberitakan Injil atau siapa yang kita injili, tetapi yang terpenting adalah Injil itu sendiri. Suatu ketika ada seorang bapak yang belum percaya. Bapak ini diinjili oleh seorang dosen teologi, tetapi orang tersebut terus-menerus menentang. Suatu kali ada seorang yang sederhana. Orang ini menginjili bapak tersebut, tetapi dalam waktu 10 menit hatinya tersentuh, dan besoknya ia bertobat. Itu artinya kita tidak perlu malu untuk menginjili seseorang, karena efektif atau tidaknya penyampaian Injil bukan kepada siapa yang menyampaikan Injil, bukan kepada cara menyampaikannya, tetapi terletak pada apa yang disampaikan. Ketika kita, Bapak Ibu Saudara, menyampaikan Injil, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tetapi kita percaya di dalam Injil ada kuasa yang bisa mengubahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang penting kita jangan merasa malu atau minder ketika kita menginjili orang. Karena bukan karena kita orang diselamatkan, tetapi karena Injil. Karena Injil itu sendiri yang berkuasa menyelamatkan. Dan alasan yang ketiga kenapa kita harus yakin terhadap Injil, karena orang benar hidup oleh iman. Ayat 18, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Secara harafiah, kalimat ini boleh diterjemahkan dari iman kepada iman. Maksud bertolak dari iman memimpin kepada iman adalah dengan iman kita diselamatkan dari hukuman Allah yang kekal dan kita dibenarkan. Semua ini dimaksudkan untuk membawa kita kepada iman sehingga kita dapat mengalami kekuatan Allah yang meluputkan kita dari murka Allah yang sekarang sedang dinyatakan kepada orang-orang fasik yang tidak mau mengenal Allah. Dalam Kristus Yesus kebenaran Allah dinyatakan. Artinya peralihan orang berdosa menjadi orang benar hanya dimungkinkan terjadi melalui iman kepada Kristus. Melalui Kristus orang berdosa mendapat pembenaran oleh Allah.
Itu bukan usaha manusia, tetapi itu merupakan pemberian Allah, anugerah Allah. Karena itu sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita hidup di dalam iman. Kita tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa, melainkan kita adalah anak-anak Allah yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Dan kita percaya kita sudah mendapat kehidupan yang kekal. Bahkan ketika kita masih ada di dalam dunia ini, kita boleh menikmati sukacita surga, menikmati pemulihan, menikmati kesembuhan. Biarlah hal ini juga mau kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan kelepasan dari dosa dengan kita memberitakan Injil kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan saat ini mengingatkan kita semua bahwa setiap orang percaya yang telah menerima Injil keselamatan memiliki keyakinan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan kita tidak merasa ragu atau malu untuk memberitakan Injil kepada orang lain, sebab kita memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil yang akan mendorong kita untuk memberitakan Injil kepada orang lain, serta kita semakin beriman bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menjamin, yang dapat mengubahkan, mentransformasi kehidupan kita. Amin. Mari kita satu hati masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan kami boleh diingatkan betapa kami harus bersyukur, kami sudah mendapatkan anugerah keselamatan yang daripada Engkau. Dan biarlah melalui keselamatan itu kami juga boleh belajar memberitakannya juga kepada orang lain, sehingga orang lain juga mendapat anugerah keselamatan. Biarlah Tuhan berikan keberanian kepada kami untuk kami boleh menyampaikan Injil keselamatan. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam Injil ada kekuatan Allah. Kami percaya Tuhan, dengan iman maka kami akan diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kuatkan setiap Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh semakin diteguhkan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9:30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.